Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tema yang sensitif namun penting bagi umat Islam, yakni mengenai sebagian tokoh yang menyandang sebutan Habib. Banyak orang memandang mereka sebagai sosok yang layak dihormati dan dijadikan panutan, mengingat nasab yang mereka klaim terhubung langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Namun di antara para Habib ini, ada juga yang dituduh sebagai pendusta, bahkan membawa ajaran yang dianggap menyimpang. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah ini soal gen atau keturunan, atau justru ideologi dan pemahaman mereka yang keliru? Mari kita selami lebih jauh untuk mengetahui kebenarannya. Secara umum, dalam tradisi Islam, istilah Habib merujuk pada seseorang yang memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Gelar ini dimaksudkan untuk menghormati, karena mereka dianggap sebagai penerus nasab mulia dan seharusnya menjadi teladan dalam masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa gelar ini tidak menjamin kebaikan dan kesucian hati seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidaklah sama antara yang baik dan yang buruk. Walaupun banyaknya yang buruk itu mengesankan hatimu, maka bertakwalah kepada Allah." Ayat ini mengajarkan bahwa status atau banyaknya pengikut bukanlah penentu kebenaran. Yang baik tidak akan pernah sama dengan yang buruk, dan kita semua dianjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk melihat seseorang berdasarkan akhlak dan kebaikan yang ditunjukkan, bukan sekadar dari gelar atau nasabnya. Gelar Habib seharusnya mengingatkan kita akan keutamaan, namun pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Sejarah Islam telah mencatat banyak contoh di mana tokoh-tokoh yang tampak memiliki reputasi mulia ternyata memiliki niat tersembunyi, atau justru membawa pemahaman yang menyimpang. Mereka menggunakan nama atau posisi mereka untuk mengklaim kekuasaan, menggalang pengikut, atau bahkan mendistorsi ajaran Islam. Hal ini tidak jarang menyebabkan kebingungan di tengah umat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Di era sekarang, kita melihat beberapa tokoh yang menyandang gelar Habib atau keturunan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi justru memunculkan kontroversi akibat ucapan dan tindakan mereka yang menyimpang. Sebagian dari mereka diduga menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan, ada yang berusaha mengubah pemahaman dasar yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Hal ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Al-An'am. Ayat ini memberikan peringatan agar kita tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya pengikut atau nama besar seseorang. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang berbicara dengan kata-kata yang tidak ada pada kitab Allah. Mereka mengeluarkan orang dari Islam dan memasukkan orang ke dalam api. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini adalah peringatan agar kita selalu waspada terhadap orang-orang yang berupaya memanipulasi ajaran agama demi kepentingan pribadi atau golongan mereka. Dalam banyak kasus, sosok-sosok seperti ini menggunakan retorika yang menarik dan menampilkan sikap seolah-olah mereka adalah penjaga agama. Mereka mungkin mengutip ayat-ayat atau hadis untuk mendukung pandangan mereka, tetapi ketika dicermati lebih dalam, banyak dari apa yang mereka sampaikan ternyata berlawanan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka mungkin tampil dengan pakaian khas dan simbol-simbol religius, sehingga membuat orang awam terpesona. Namun di balik itu, mereka membawa ajaran yang dapat merusak akidah. Kita perlu berhati-hati, karena orang-orang seperti ini seringkali memanfaatkan ketidaktahuan sebagian umat untuk menyebarkan pemahaman yang keliru. Mereka mungkin berdalih atas nama keturunan atau nasab yang mereka klaim. Tetapi sebagai Muslim, kita tidak seharusnya menerima suatu ajaran hanya karena pengaruh atau kedudukan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."
Ayat ini mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran berita atau ajaran yang disampaikan, tanpa memandang siapa yang menyampaikan. Dalam dunia dakwah, seringkali mereka yang memiliki tujuan terselubung berusaha menciptakan loyalitas yang kuat dari para pengikutnya. Mereka memisahkan pengikutnya dari masyarakat umum, bahkan dari ulama yang lurus, dengan menanamkan sikap fanatik. Dengan begitu, pengikut mereka menjadi sulit menerima masukan atau nasihat dari pihak lain. Akibatnya, mereka yang semula ingin mendekatkan diri kepada Allah justru menjadi terperangkap dalam ajaran sesat yang menyesatkan mereka semakin jauh dari jalan yang benar. Tidak semua yang tampak Islami itu benar-benar mencerminkan ajaran Islam. Beberapa tokoh bisa jadi menyembunyikan niat buruk di balik kata-kata manis dan penampilan yang mengesankan. Karena itu, kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis, serta senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang lurus kepada kita. Hanya dengan berpegang teguh pada sumber ajaran Islam yang murni, kita dapat membedakan mana yang benar-benar dari Islam dan mana yang hanya kedok yang digunakan demi kepentingan tertentu. Sepanjang sejarah, ada beberapa contoh tokoh yang menyesatkan umat dengan mengatasnamakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW atau posisi keagamaan tertentu. Beberapa tokoh yang mengklaim memiliki nasab atau hubungan khusus dengan Rasulullah SAW atau yang menyandang gelar keagamaan dengan gelar Habib atau yang serupa, terkadang telah disorot oleh ulama karena ajaran atau tindakan mereka yang menyimpang. Berikut adalah beberapa contoh umum dari kategori tokoh-tokoh semacam ini yang tercatat dalam sejarah Islam. Penganut sekte Gulat. Pada masa awal Islam, kelompok yang disebut sebagai Ghulat muncul, yang berarti ekstremis atau berlebihan. Mereka mengklaim keturunan langsung dari Rasulullah atau para imam. Kelompok ini menyebarkan ajaran yang menyimpang dan mengubah prinsip-prinsip Islam. Para ulama dan pemimpin Islam pada masa itu berusaha keras untuk meluruskan ajaran yang mereka bawa dan memperingatkan umat agar menjauh dari ajaran mereka. Pemimpin gerakan bid'ah di era klasik. Pada era klasik Islam, beberapa individu memanfaatkan klaim keturunan dari Rasulullah untuk meraih kekuasaan politik atau pengaruh agama, sembari memperkenalkan ajaran bid'ah, inovasi dalam agama yang menyimpang dari Islam. Salah satu contohnya adalah tokoh-tokoh yang mengklaim mampu menyampaikan wahyu atau ajaran khusus yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam beberapa kasus, para pemimpin ini bahkan mengajak pengikutnya untuk melakukan praktik-praktik ibadah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Setiap Muslim dianjurkan untuk berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, tanpa terlalu bergantung pada nama besar atau gelar. Pemahaman dan bimbingan dari para ulama yang lurus dan diakui kebenarannya menjadi bekal utama agar umat tidak mudah terjebak dalam ajaran yang menyesatkan. Bahkan jika ajaran tersebut diklaim berasal dari nasab atau keturunan Rasulullah SAW. Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah ideologi atau ajaran yang menyimpang. Beberapa tokoh mungkin saja memanfaatkan gelar dan pengaruh mereka untuk menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini bisa termasuk ajaran yang mengesampingkan sunnah Nabi Muhammad SAW, atau bahkan menganggap enteng hukum-hukum dalam Al-Quran. Dampak dari ideologi sesat bisa sangat luas. Tidak hanya menyebabkan perpecahan di tengah umat, tetapi juga merusak pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya. Umat Islam diajarkan untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dan menjauhi segala bentuk ajaran yang tidak memiliki landasan kuat dalam Islam. Ketika kita bertemu atau mendengar seseorang yang menyandang gelar Habib, penting bagi kita untuk tidak langsung menilai berdasarkan gelar atau penampilan. Gelar ini, meskipun memiliki nilai kehormatan, tidak menjadi ukuran utama dalam Islam. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan untuk melihat akhlak dan kebaikan seseorang, serta kesesuaian ajaran mereka dengan prinsip Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Akhlak adalah cerminan dari iman seseorang. Oleh karena itu, jika seorang habib atau siapapun mengajarkan hal-hal yang jauh dari akhlak mulia,
Kita wajib waspada dan mencari kebenaran dari sumber-sumber Islam yang terpercaya. Menilai seseorang dalam Islam bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pengetahuan, kesabaran, dan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pemahaman yang benar dan menjaga kita dari kesalahan. Jangan sampai kita mudah terpesona dengan penampilan atau gelar, tetapi lihatlah pada karakter sejati dan kesetiaan mereka pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk berhati-hati dalam menilai tokoh atau ajaran yang disampaikan. Semoga kita semua terhindar dari segala bentuk penipuan, baik yang datang dari individu maupun ideologi yang menyesatkan. Selalu kembali kepada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita, dan jangan mudah terpengaruh oleh gelar atau penampilan yang tampak luar biasa. Kebenaran sejati hanya ada dalam Islam yang lurus, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga informasi yang kami sampaikan kali ini bermanfaat. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan, silakan klik tombol suka dan jangan lupa untuk berlangganan ke Menuju Cahaya TV untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.